Nah, dari video ini, saya ingin membuat atau membagikan gimana framework-nya untuk menjadi passive income. Nah, cari ide konten, copywriting, dan caption tanpa pusing hanya dalam hitungan detik. Temukan mantra rahasianya di sini. Seru banget ya, belakangan video saya ngomongin tentang creator economy. Oke, new creator economy. Dan video kali ini saya pengen share sebenarnya gimana sih caranya atau strateginya atau framework-nya, gimana Anda bisa mendapatkan namanya passive income dengan di new creator economy ini. Nah, kita bagi dua dulu supaya mungkin kalau Anda belum ngikutin gitu ya. Kita ngomongin tentang old economy, kemudian ada new economy, new creator economy ini ya. Kita bagi dua dulu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau old economy itu fokusnya di produk. Jadi always produk. Ngomongnya selalu produk dulu pokoknya. Habis produk baru ngomongin ada orang datang, audience. Kemudian setelah itu transaction. Nah, di new creator economy kita ngomongnya selalu attention first. Belakangan lagi rame banget Coldplay kan, attentionnya udah kemana-mana tuh. Orangnya belum datang, semuanya belum ada, masih bulan kapan, tapi udah habis, sudah sold out, dan harganya juga nggak murah. Jadi itu attentionnya kuat banget, bikin FOMO dan sebagainya. Ini bikin audience, orang-orang pada nge-share semuanya di-share semuanya, antriannya kayak gini, gila banget hari open itu kemarin, dan transaction. Ini terjadi. Nah, perbedaannya clear ini di sini. Ini dulu ya, perbedaannya kayak begini. Nah, perbedaan yang kedua adalah di old economy, karena fokus sama produk, maka fokusnya di sini adalah produknya satu, audiensnya banyak. Kan produk saya ini, yang mau beli produk saya kan semua orang boleh beli produk saya. Kalau saya jualan, misalkan saya jualan nasi ayam, lah kan semua orang boleh makan nasi ayam saya. Kalau saya jualan sepatu kan semua orang boleh beli sepatu saya. This is old economy. Jadi produknya satu, audiensnya banyak. Nah, ketika di sini attention yang menjadi fokus adalah attention di new creator economy, berarti ini kebalik nih. Audiensnya satu, produknya banyak. Nah, gini. Kita pengennya itu melayani satu orang yang pengen turunin berat badan, orang yang lagi stres, orang yang pengen public speaking, orang yang apa ya. Pokoknya audiensnya clear satu, kita bisa tawarin banyak banget produknya. Kita bisa tawarin kelas, kita bisa tawarin produknya, misalkan nurunin berat badan deh. Kita bisa tawarin catering dietnya, kita bisa tawarin suplemen fitness, coaching program, membership gym, macam-macam. Jadi produknya banyak, audiensnya satu. Nah, ini new economy itu arahnya ke sini. Jadi secara garis besar ini akan bergerak ke sini pelan-pelan. Old economy akan pelan-pelan bergerak ke new creator economy. Karena dengan audiens yang spesifik, hanya satu orang aja, kita bisa jualan banyak. Sehingga ujung-ujungnya adalah di sini cost murah. Begitu kita punya satu orang, maka kita bisa jualan banyak, kan costnya murah. Nah, kalau yang di sini, ini cost mahal. Untuk punya produknya satu, sepatu, tapi harus di-showcase, ditunjukin, Anda harus ada ruko, ada toko, ada mall, ada booth. Anda harus pakai kayak begitu kan. Untuk bisa lebih banyak gimana? Ya buka cabang. Maka cost-nya mahal. Nah, orang datang sekali, dia pergi. Orang datang sekali, dia pergi. Anda nggak bisa mengontak mereka untuk, balik ya, ada produk baru. Enggak, kalau mereka datang lagi aja. Dan cost untuk menunggu mereka datang lagi, itu adalah cost Anda sewa tempat, Anda sewa ruko, Anda sewa mall, dan sebagainya. Jadi cost-nya mahal, produknya sekali. Berarti di sini, profit-nya kecil. Di sini, profit-nya besar. Nah, ini yang menjadi pembeda. Okay? Nah, dari video ini, saya ingin membuat atau membagikan gimana framework-nya untuk menjadi passive income. Nah, ketika Anda sudah tahu ini, maka berikutnya adalah gimana caranya passive income. Pasif di sini artinya adalah kita minimum kerja ya. Kita tidak kerja untuk ditukarkan waktu kita dengan uang. Itu maksudnya seperti itu sih. Yang disebut passive income. Bukan Anda harus do something, ngelakuin sesuatu, kemudian baru dibayar. Kalau nggak ngelakuin, nggak dibayar. Nggak kayak begitu. Tapi bisa masuk terus. Kalau Anda punya bisnis dan Anda punya tim, ya udah basically udah passive income. Tapi kalau Anda punya bisnis dan Anda harus jagain kasirnya, kalau nggak nanti dicuri tim saya. Misalnya kayak gitu ya. Maka itu menjadi aktif lagi. Anda harus jagain toko. Tiap pagi harus ke toko. Nah, paham ya di sini ya? Bukan tentang digital atau enggak, bukan. Tapi kalau Anda tidak melibatkan waktu Anda, berarti itu bisa menjadi lebih pasif gitu ya. Nah,
untuk seperti ini, maka Anda mesti ngerti framework-nya. Framework-nya kayak apa? Kita beranjak, gimana caranya new creator economy ini bisa jadi passive income. That's the goal. Passive income, ya. Maka, audiensnya jelas satu. Satu itu bukan satu orang ya, tapi satu jenis. Sama, di kiri juga old economy produk itu bukan cuma satu, tapi produknya satu jenis. Toko sepatu ya sepatu gitu ya. Sepatunya mulai dari ukuran kecil sampai besar ya, pokoknya satu jenis produk. Tapi kalau yang disebut banyak adalah bervariasi. Jadi produknya banyak, bisa macam-macam. Tadi ada gym, ada membership, ada catering, ada suplemen, dan seterusnya. Alright, so passive income. Gimana caranya bikin passive income? Untuk bisa menjadi passive income, Anda mesti ngerti framework-nya dulu. Framework-nya adalah, kita pengen satu jenis orang itu datang. Berarti, ini nyebutnya ada traffic. Kalau di dunia digital, orang yang datang ke tempat Anda itu disebutnya adalah traffic. Ya, traffic ini masuk. Nah, traffic itu ada banyak. Anda bisa pakai content creator yang biasanya content creator, ya content creator. Maksudnya organik. Ada yang bilangnya organik. Apa sih organik? Ya maksudnya adalah Anda posting konten, Anda minta mereka untuk ngeklik link, nah mereka akan ngeklik link masuk ke website Anda. Ini yang disebut ini. Anda bisa pakai ads. Anda bisa pakai endorse. Endorse ini sebenarnya ya ini sebenarnya adalah membeli organik punya orang lain gitu. Nah, bisa seperti ini. Ads dipasang, ya udah orang traffic akan masuk terus. Nah, ini yang disebut dengan traffic. Kalau Anda cuma mengandalkan organik saja, hanya posting dan kalau posting baru laku, ya Anda capek posting. Jadi semuanya saya pakai. Kalau di saya semuanya saya pakai, terutama yang ads. Nah, kemudian ada lagi list building. Kalau ini list building Anda jadi besar, kayak saya punya lebih dari 300.000 email database, maka kalau saya broadcast email juga masuknya langsung gede. Ya langsung gede gitu. Jadi saya ngandalin ini sama ini sama ini. Ya, jadi ini yang saya andalin. Endorse, ya kadang-kadang tapi nggak terlalu saya pakai. Nah, setelah mereka ngeklik, traffic ini masuk ke mana? Ini masuk ke sebuah halaman. Inilah yang disebut dengan landing page. Landing page gini. Oke. Nah, setelah masuk ke landing page, bisa saja masuk ke landing page berikutnya. Landing page 2, landing page 3, dan seterusnya ya. 2, dan seterusnya. Ini gunanya apa? Gunanya adalah mengkonversi traffic menjadi buyer. Supaya mereka tahu bahwa, oh ternyata produknya bagus, oh ternyata banyak yang pakai, oh testimonialnya banyak, dipasangin testimonial di sini. Sehingga akhirnya setelah masuk, ini traffic yang cold. Orang awam cold itu ya, orang nggak kenal Anda. Keluar-keluar di sini, ini proses warm. Ini memanaskan ceritanya. Goal kita adalah menjadi hot, terjadinya transaksi. Ini hot. Dan masuk ke sini udah masuk ke database. Ketika masuk ke database, maka ini akan masuk ke sini. Berarti kita bisa jualan produk banyak tadi. Karena satu audiensnya kita bisa kasih lagi. Tapi kalau orang Anda pakai yang old economy, kita nggak bisa menghubungi mereka untuk datang lagi. Sehingga ini akan jadi loop. Ini jadi duit semua ini. Enak banget. Nah, passive income terjadi ketika Anda mengotomatisasikan semua prosesnya. Itu passive income. Berarti Anda harus mengerti di sini. Anda harus mengerti ini, kalau Anda harus posting organik, berarti di sini Anda pakai tim. Untuk posting tiap hari. Nah, ini iklan. Pasang, tinggal. Kalau Anda ngerjain sendiri ya sambil monitoring doang sih. Nggak ada yang kayak harus tiap hari diubah gitu. Nggak juga sih sebenarnya sih. Kan pasang tinggal dilihat 1-2 hari, 3 hari. Bahkan sampai 5 hari kita lihat. Oke gitu. Kalau list, ya berarti tinggal broadcast email. 1 email gitu. Kerjanya cuma itu. Kalau nulis email ya paling 15 menit ya. Jadi kalau disebut passive income, ya mungkin active income lah. Tapi cuma 15 menit Anda broadcast seharian begitu. Jadi minimum lah ya di situ. Ini harus Anda otomatisasikan. Berarti ini semua harus ada. Ya, ini itu harus ada. Kedua, ini saya menyebutnya adalah bentar. Dari sini sampai sales. Ini saya nyebutnya adalah funnel. Ini yang saya sebut funnel. Susunan. Kalau Anda bisa mendesain sebuah urutan, kalau orang disuruh datang, baca ini dulu, masuk, baca ini lagi, kemungkinan besar dia akan closing di sini. Maka funnel Anda bagus. Kita tinggal menghitung nanti. 100 orang saya kasih ke funnel saya, ternyata 20 orang beli.
Wah, ini keren banget nih. Berarti tugas Anda adalah satu, mendesain traffic. Trafficnya harus clear. Kedua adalah funnel. Oke. Ini otomatis nih. Sampai ke database semuanya ini sebenarnya udah otomatis. Masuk ke database, nanti Anda balik nomor satu lagi. Jadi kuncinya sebenarnya adalah traffic and funnel. Funnel itu buat saya, sebentar, ini sebenarnya sampai ke belakang sih. Karena dia harus masuk database. Nah gitu. Jadi sampai sini. Traffic and funnel. Nah, funnel itu sendiri adalah landing page, ada landing page-nya, sama ada database-nya. Disinilah yang disebut list building. List building gitu ya. Nah, gini. Ketika ini Anda jalankan, dan ternyata jalan, maka Anda bisa kayak saya. Anda bisa dapetin, I don't know, maybe 1 juta per hari, maybe 2 juta per hari dari satu proses ini. Jadi ngedesain traffic-nya, ngedesain landing page-nya, kemudian ini per proses, udah, Anda bisa dapat 2 juta sehari, 3 juta sehari, saya bisa dapat hampir 10 juta sehari, kadang-kadang 2 hari sekali, which is okay, nggak ngelakuin apa-apa ya, semuanya udah jadi, produknya udah jadi, semuanya udah jadi. Nah, ketika ini sudah jadi, Anda sudah bisa menghasilkan, katakanlah, di sini 1 juta pertama atau 2 juta pertama, saya sukanya 3 juta. Kenapa 3 juta? Per bulan, jadi gampang ya, 3 juta per bulan. Ini aja, paling gampang, karena itu berarti 100.000 per day, gitu ya. Ya laku 1 lah ya, kalau produknya 100.000 berarti laku 1 per hari. Maka kalau seluruh proses ini laku 3 juta per bulan, nah kenapa nggak Anda bikin semuanya ini funnel yang kedua? Gitu, funnel yang ketiga. Kalau di sini 3 juta per bulan, di sini 3 juta per bulan, maka untuk mendapatkan 30 juta, kan Anda tinggal bikin 3 juta kali 10. Berarti goal Anda adalah membuat 10 funnel. Pelan-pelan ya. Pokoknya hitungannya masuk gitu ya. Yang penting adalah Anda bisa bikin satu dulu. Your first funnel sampai jadi 3 juta per bulan, oke, nggak ada masalah. Nanti kita optimasi ya. Kita ngomongin gimana optimasinya biar 3 juta jadi 30 juta per bulan gitu ya. Punya saya yang mantra ChatGPT itu kemarin 2 minggu 100 juta. 2 minggu. Kan lumayan banget ya. Nah, kemudian ini ketika Anda sudah tahu bahwa bisa mencapai 3 juta per bulan atau 5 juta per bulan, maka Anda tinggal bangun yang kedua, funnel kedua. Oke, funnel ketiga. Oke, funnel keempat gitu. Dan seterusnya. Maka ini akan jadi yang namanya passive income karena Anda punya kerannya jadi banyak. So, ini adalah strategi yang dilakukan di creator ekonomi seperti sekarang ini. Bisnisnya apa? Bisnisnya macam-macam, bebas. Karena mau jualan apapun bebas. Orang gemuk tadi kita bisa jualan suplemen, kita bisa jualan catering, kita bisa jual membership gym. Produknya nggak harus online course. Enggak. Ini jangan sampai salah kaprah. So, ini, di atas ini saya perlu menggarisbawahi. Jadi, ini termasuk mindset-nya. Mindset yang mempengaruhi activity-nya. Ini juga mindset-nya. Jadi, produknya tidak harus produk digital di sini. Tapi kalau saya sukanya produk digital gitu aja ya. Karena ya, bikinnya sekali, dijualnya berkali-kali. Tapi ini lebih ke mindset. Jadi, ketika Anda bisa, apapun bisnis Anda sekarang, pakai mindset ini dulu. Siapa menjadi audiens Anda sehingga produknya bisa banyak. Kalau produknya cuma satu, Anda punya satu, dan saya cuma punya catering doang, saya nggak punya suplemen fitness, maka Anda bisa affiliate. Nah, disinilah kuncinya. Jadi Anda jadi bisa jualan berkali-kali ke orang yang sama dengan menggunakan sistem affiliate. Karena Anda nggak harus punya produknya sendiri. Nangkap ya? Hopefully ini paham dan ini akan saya ajarkan di kelas List Building Mastery. Jadi buat Anda yang pengen belajar ini lebih detail, sampai prakteknya bikin funnelnya semua ini saya ajarkan di kelas saya. List Building Mastery tanggal 3 Juni. Jadi langsung aja klik link di komen atau deskripsi, langsung join. Kita bahas ini di kelas, langsung praktek di kelas. Jadi Anda langsung dapat ini database-nya semuanya, harusnya Anda dapat. Alright, so I think itu aja. Super excited banget. See you in class by the way. Thank you so much and good luck. Bye-bye.